Mata Lesoge ini sebenarnya itu learning center untuk individu spesial. Singkat kata, ya ketemulah dengan Pak Edu. Ini Pak Edu dari Art Hotel Group ya, COO ya. kita Bro MCS ya. Saya juga surprise juga karena Pak Edu ini rupanya seorang visioner juga. Jadi nggak bertanya banyak, dia langsung ya eksekusi aja. Salam penuh semangat rekan-rekan artis Art Hotel Group. Bersama saya lagi Alexander Nayoan dari Art Hotel Group Learning Center. Dengan senang hati saya ingin memperkenalkan teman-teman artis semua dengan Bapak Tommy Hermansyes. Mungkin Anda mikir, GM kita dari hotel yang mana ya? Tommy Hermansyes. Belum pernah dengar kan? Tapi bagi teman-teman yang sudah mengikuti webinar beberapa minggu yang lalu mengenai Mata Lesoge, Anda udah langsung tahu siapa itu Bapak Tommy Hermansyes. Bapak Tommy Hermansyes itu adalah pendiri daripada Yayasan Mata Lesoge. Nanti kita dengerin tuh, apa itu Mata Lesoge? Waktu itu kayaknya saya nanyain deh artinya apa, dan ada yang bisa menjawab. Mantap sekali ya. Jadi kenapa kita ada Pak Tommy di sini? Itu karena kita sebagai Art Hotel Group memang di kemudian hari atau Anda beberapa hotel kita itu sudah berhubungan dengan Yayasan Mata Lesoge. Jangan panjang-panjang, mari saya perkenalkan dengan Bapak Tommy Hermansyes. Selamat bertemu kembali. Makasih ya. Pak Alex. Sudah kita berwebinar, Ya. hari ini kita berpodcast ya. Ya. Webinar memang enak ya, tapi podcast jauh lebih oke ya, karena di sini bicaranya lebih santai dan lebih mendalam ya. So Pak Tommy, welcome to Art Hotel Group Learning Center and welcome untuk teman-teman dari artis Art Hotel Group, Pak. Makasih Pak Alex. My pleasure, always. Pleasure Pak ya. Jadi Pak Tommy, boleh kami mendengarkan lebih banyak mengenai Mata Lesoge ini. Apa itu Mata Lesoge? Kegiatannya apa dan kok sampai bisa terjadi Mata Lesoge ini, dan Bapak sendiri kegiatannya di mana bersama Pak Edi ya? Iya. Ada berdua ini. Iya. Iya. Boleh cerita Pak? Terima kasih. Oke, makasih Pak Alex ya. Jadi Mata Lesoge ini sebenarnya itu learning center untuk individu spesial. Jadi emang individu spesial itu kita berharap dulu awalnya kepikiran gini Pak Alex. Saya tuh lihat sesudah SMA itu anak kemana anak spesial. Nah memang sih karena kebetulan saya praktisi di dunia ini dari cukup lama lah ya. Saya sering mendengar dari pihak orang tua, Pak, nanti anak saya habis SMP kemana ya? Pak, boleh saya potong? Ya. Anak spesial tuh karena mereka pinternya bukan main, IQ-nya tinggi, atau anak spesial karena mereka pinter masak, atau anak spesial maksud Bapak apa ya? Bisa tolong dijelaskan ke teman-teman, Pak? Kita bicara spesial nih, ya. Spesial itu sebenarnya tuh punya karakteristik yang berbeda dengan umumnya. Ini special needs jadi ya? Kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus. Nah, khusus teman-teman ya. Jadi special need ini memang di Indonesia lebih dikenal tuh dengan disability. Tapi special need ini range-nya lebih besar lagi. Jadi mungkin di karakteristiknya disability itu ya mungkin dari physical handicap ya Pak ya. Tapi ini bisa juga masalah emosi, masalah psikologi dan sebagainya. Tapi saya kembali lagi dengan Mata Lesoge dulu Pak ya. Benar Pak. Jadi Mata Lesoge ini kita mau coba itu sebagai salah satu alternatif pendidikan di luar jalur akademik. Karena nggak semua dari individu spesial ini punya akses atau punya kemampuan untuk ke pendidikan yang lanjut seperti ke university. Nah 2 tahun lalu ini kita mulai dengan teman saya Pak Edi. Kita selalu berpikir nih, karena saya juga punya sekolah di daerah, boleh sebut Bintaro ya Pak ya. Di Bintaro ini
Orang tua selalu bertanya, Pak, nanti saya kalau anak saya lulus SMA bagaimana Pak ya? Terus saya berpikir, ya kenapa nggak kami buat kelanjutan dari program-program yang ada di Bintaro. Jadi Ini sekolah apa yang di Bintaro ya Pak ya? untuk sekolah spesial juga Pak, untuk tapi level SMA ke bawah. SMA ke bawah. Jadi SMP dan SD, SMP. SMA. SD, SMP, SMA. Iya. Bapak yang mengelola itu selama ini Pak? Iya, karena itu juga saya sedikit bicara oleh bahasa ini Pak ya. Jadi untuk anak spesial ini memang kendalanya kan tidak semua mereka mampu di akademik. Nah, jadi saya buat program yang customize sendiri, yang intinya itu masuk ke jalur program apa ya, kalau di PKBM ya, PNF di Direktorat di Pendidikan PNF Pak, pendidikan non formal. Non formal. Jadi itu yang berhubungan dengan homeschooling dan sebagainya. Ya. Kontennya itu kita buat 30% akademik itu yang berhubungan dengan program nasional ya. 40% itu yang berhubungan dengan skills. Kemandirian, sosial, komunikasi dan sebagainya, dan sisanya adalah minat dan bakat. Jadi secara komprehensif itu memang tidak harus selalu akademik. Nah, dari orang tua juga berpikir mereka juga punya ijazah yang legal ya, ijazah SD, SMP, SMA, tapi mereka masuk program paket A, paket B, dan paket C. Tapi secara konten akademiknya itu mereka tuh customize dengan program sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, sudah itu ya kita cari kelanjutan kemana nih ya, saya masuk ke university yang kita bilang university juga memang pilihan, tapi university itu kendalanya kalau saya bilang itu siap nggak university ini untuk menerima mahasiswa atau mahasiswi yang spesial. Diterima sih pasti Pak tapi sudah diterima mau diapain kan harus ada ini yang khusus ya. Nah, ya karena saya banyak bergerak di bidang bertemu dengan Pak Edi ini kan memang di bidang perwartawan dan plus juga perhotelan. Kenapa nggak kita coba sesuatu yang mungkin karena dari sisi networking Pak Edi sudah ada, ya kita cobalah membuat satu akademi nama Mata Lesogi Hospitality Academy ini. Itu 2 tahun yang lalu Pak. 2 tahun yang lalu itu ya kita belum ada kantornya Pak Alex. Kita masih nyewa di satu tempat di namanya virtual office. Zaman dulu waktu pandemi itu di Snappy Pak. Sejam. Jadi kita coba situ, tapi secara konsep kita sudah buat. Nah, singkat kata ya ketemulah dengan Pak Edu. Nah, ketemu Pak Edu, kita datang ke kantor Pak Edu, ya Pak Edu. Ini Pak Edu dari Art Hotel Group ya, CEO ya. CEO kita Bro and Sis ya, bapak-bapak artis, ibu-ibu artis. Saya juga surprise juga karena Pak Edi ini rupanya seorang visioner juga. Jadi nggak bertanya banyak, dia langsung ya eksekusi aja. Kita lihat progresnya seperti apa. Nah, dimulai dengan apa dulu nih? Ya kita mulai dulu nih dengan kalau pihak hotel itu kita kasih corporate training dulu lah di hotelnya Pak Edu yang di Tamrin. Nah, kita dari situ mereka undang beberapa representatif dari hotel itu. Oke, kita mulailah kita buat namanya Hospitality Academy ini. Tapi sebelumnya kita sudah signing MOU dulu dengan Pak Edu. Kantor belum ada Pak. Akhirnya ya dengan jalan yang kita diberikan sama Tuhan itu ya kita dapat kantor di daerah Puri Mutiara di daerah Cipete. Sampai sekarang. Nah, secara berjalan itu memang kita awalnya kita cuman bukan modal nekat ya Pak, kita udah tahu juga harus bagaimana. Tapi dengan by the time berjalan itu dibuka pintu-pintu baru. Oh rupanya begini nih, Jadi kita learning by doing juga Pak. Learning by doing juga. Kemudian kita lihat juga secara community juga mulai menerima. Jadi singkat kata sekarang ini kita sudah ada sekitar 5 yang sudah ikut program magang di Art Hotel Group sini. Di mana saja Pak? Boleh dijelaskan Pak? Boleh sebut nama hotel ya? Harus Pak. Oke, jadi supaya teman-teman yang di hotel itu bangga gitu, Pak. Yang pertama di head office di Jalan Mawar di Art Office. Nah itu jadi tenaga internship di Markom Department. Karena si anak ini dia juga seorang penulis. Dia jadi penulis Pak. Event-event yang storytelling Pak. Storytelling. Jadi dia juga itu nggak mudah Pak pekerjaan itu Pak. Dan dia juga S1 di bidang sama Pak, di journalism.
Oh, oke. Nah, dia seorang Ya, ya, Asperger ya, dan ya. cukup 6 bulan dan bekerja di situ. Itu bimbingannya Pak Edi berarti ya kalau jurnalisme. Kelihatannya seperti ini. Nah, juga mungkin dia juga punya talenta di situ. Ya, ya. Nah, kami juga merasa terbantu karena setiap event yang ada di Mataleso gini, dia selalu update. Ya, Dia ya, buka ya. buat reelsnya, dia juga bikin kayak blog. Dia kan punya blog, Pak, Oh, di Kompasiana. Dia buka. Nah, jadi berjalan itu. Nah, jadi sudah dia 6 bulan selesai di Mawar, kita tarik di Mataleso sebagai assistant teachers. ya, Sorry, ya. assistant trainers. Asisten trainer. Nah, setelah berjalan, kemudian yang kedua itu ini teman dekat nih, satu namanya Arin, yang satu namanya Wardana. Kita juga pas ada acara di Jogja dulu Pak tahun kemarin, ketemu dengan GM dulu pada saat itu dari Art Hotel Casa Kuningan. Oke. Nah, jadi di situ sudah bertemu, saya proposalkan ke beliau nih. Nah, ada 2 trainee kita yang memang passionnya satu di pastry. Pastry, Pak. Yang satu lagi ya senang bersih-bersih, ya kenapa nggak di housekeeping? Nah, dua teman dekat ini akhirnya saya masukin bersama. Jadi ini pertama kali Ya, 2 ya. trainee di satu tempat. Satu Ya. di F&B, satu lagi di housekeeping. Ya, 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 ya. Bersamaan waktunya. Dan memang sih cukup menarik. Jadi mereka tuh juga dikasih kesempatan untuk bereksplorasi, bekerja dan sebagainya. Ya, ya, ya. Nah, terakhir ini ada satu nih menarik juga nih Pak. Dia putra ekspatriat dari Badan Dunia, dari UNICEF ya. Ya, ya. Baru setahun di Indonesia. Nah, dia seorang tenaga bukan autis Pak, Down syndrome. Nah, memang di tempat kita bukan hanya autism Pak. Jadi 80% autism, 20% itu Nanti Bapak jelasin ya Pak. Tapi kita ngomong dulu seperti mengenai anak ekspat ini dulu Pak. Oke. Dia kami pekerjakan di tenaga housekeeping di Art Hotel Tamrin Jakarta, ATJ. Tamrin. Ya, jadi saya tanya dulu, emang anaknya cukup rapi. Jadi kalau di tempat kami itu kita latih ya namanya kemandirian. Jadi kita ada program makan siang sama lunch bareng Pak. Nah sudah itu saya perhatikan nih anaknya emang kelihatannya tuh emang habis makan tuh cuci piring sendiri, ngelap sendiri. Terus saya tanya ke dia, kamu di rumah bangun tidur ngapain? Bersihin making bed Pak. Jadi udah terbiasa dengan rumah di belakang seperti itu. Wah saya pikir kenapa kita coba aja nih. Sekaligus dia berkenalan nih dengan Indonesia. Nah, jadi mengenai Indonesia, akhirnya kita coba. Saya tanya orang tuanya sangat support dengan program ini. Dia bilang, ya kenapa enggak? Jadi kita coba bicara dengan pihak Hotel Tamrin Jakarta, diterima. Sekarang udah bulan ketiga. Dan memang sangat menarik ke dia karena ini untuk sebagai seorang ekspatriat, kemudian dunia baru, hal-hal baru, dan juga bisa dibilang itu juga semua serba baru untuk dia. Bulan pertama dia telepon saya, Pak. I get my first salary. Jadi ada kayak dari envelope-nya Art Hotel kayak gitu. Nah itu saya pikir itu hal yang apresiasi ya. Karena kerjaan juga bagus Pak. Dia sangat rapi. Walaupun nama individu ini kan tidak kerja cepat kerjanya. Tapi dengan kerapian, ketekunan, it takes time tapi masih berjalan. Nah jadi dari kami suatu hal yang menurut kami itu suatu hal yang membanggakan. Nah, idenya itu kembali lagi Pak, visinya kita adalah empowering, pemberdayaan. Itu saya pikir by empowering the special need individual, you empowering the family. Mantap. Habis itu community. Jadi snowball effect Pak. Nah itu kita coba mungkin Bapak bicara mengenai visi kita adalah itu. Bagaimana kita pemberdayaan itu berkelanjutan, berkesinambungan ya Pak. Nah seperti itu. Nah itu jadi garis besar seperti itu Pak, Mataleso G. Mantap. Tapi Mataleso G ada artinya Pak. Saya pura-pura lupa nih Pak. Jadi Bapak aja yang nerangin Pak. Sebenarnya saya nggak tahu di si Pak Edi nih yang mengestor Mataleso G itu
Itu bahasa dari NTT, Manggarai. Artinya kau adalah matahariku. Masa teman-teman. Matahariku. Matahari. Memang niatnya itu orang dijadikan matahari untuk Iya. Pak Tommy, Pak Edi, dan masyarakat pada umumnya ya Pak ya. Betul. Tapi Pak, Bapak tadi bilang 5 Pak. Saya sih perlu ngitung 4 Pak. 1 di Mawar, Ah, 2 di Jogja, ah. 1 Yang di dua di Tamrin, Kasakuningan. 2 di Kasakuningan, 1 di Tamrin. Yang 1 masa saya Pak? Bukan, ada nanti di Januari Pak dalam proses. Oh Januari Iya. dalam proses. Di Hotel Fasaka Davam. Pasakada Farm. So Iya. thank you teman-teman sama Pak GM ya. Sama Bu GM juga. Sama Bu GM ya. Iya, iya. Akan menerima. Ini Fasaka yang di MT Haryono. MT Haryono ya. Oke, good. Nah, saya dengar Bapak sempat kasih pelatihan Pak di Fasaka juga. Jadi waktu itu pelatihan di Tamrin, terus di Fasaka. Iya. Iya ya Pak. Betul. Itu isi pelatihannya kira-kira apa Pak? Mengenai apa Pak? Jadi temanya itu mengenai how to handle a special need employee and also a guest. Jadi bukan hanya kalau ada kalau kita punya individu tenaga staff yang spesial, kan istilahnya namanya neurodivergent Pak. Neurodivergent. Neurodivergent. Apa Jadi, itu Pak? Neurodivergent itu lebih ke arah sangat beragam. Ada disleksia, ada autism, ADD, ADHD, Down syndrome. Jadi variannya itu terlalu besar. Disingkatkan namanya neurodivergent. Neurodivergent artinya Sensori. saraf. Divergent itu Variasi. bervariasi. Iya. Pak ya, kita belajar bahasa Latin atau bahasa Inggris tuh Pak? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Nah, Kita jadi sekalian kursus bahasa Inggris sih sama Tommy. Nah, jadi memang pelatihan itu memang saya lihat itu memang kalau dari pengalaman saya itu rupanya banyak juga Pak yang individu yang spesial staff. Tapi mereka tuh tidak malu sebenarnya tuh kalau pas lagi mungkin di interviewnya. Karena beberapa kali ada beberapa tempat yang saya kasih semacam kayak ini ya, kayak training kayak gini. Ada saya sebenarnya tuh spesial, cuma mereka tuh malu untuk convince. Oke. Staff ya. Ya. Kalau guest itu tamu memang karena saya praktisi dunia seperti ini, banyak sekali orang tua itu pengen liburan tapi anak ini nggak dibawa. Karena mereka punya spesial. Karena ya jadi kenapa enggak itu suatu market baru gitu supaya hotel ya. Kenapa kita persiapkan lah hotelnya. Jadi dimulai dari mana? Mulai dari registration. Mereka harus isi form. Sebagai untuk guest ada registrationnya kan. Mungkin lebih customize lah daripada yang itu. Contohnya mereka ada diet khusus kah, ada ruangan-ruangan spesifik kah, apa mereka untuk perlu yang tenaga yang dibutuhkan lah, alat-alat yang dibutuhkan tambahan. Nah itu form itu harus diisi di front office dulu sebelum mereka masuk ya. Check in. Nah itu harus disosialisasikan ke semua departemen. Oke. Nah pelatihan itu intinya how to prepare Pak. How to prepare. Jadi awal itu semoga anak ini homey di hotel itu. Dan orang tua juga happy karena anaknya yang spesial ini ikut di acara holiday. Nah itu cukup banyak karena saya bisa merasakan itu tidaklah mudah Pak punya anak spesial. Benar sekali Pak. Nah itu yang mereka tuh pinginnya saya juga pengen liburan tapi anak saya harus dibawa juga ya. Nah saya lihat kenapa enggak hotel juga mempersiapkan hal itu? Ya. Hotel mungkin siap ya. Jadi pembekalan jadi semacam kayak pembekalan sih Pak untuk pihak hotel. Itu yang pelatihannya seperti itu intinya. Wah mantap sekali Pak. Itu jadi berarti kalau teman-teman artis ya atau manajer-manajer itu mendapatkan pembekalan ya dari Pak Tommy, itu selain karyawan kita atau kita bisa menerima karyawan yang
memang berkebutuhan khusus, tapi di lain pihak kita juga jadi lebih mudah mengelola, mengservis ya tamu-tamu yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Ya, jadi ini sebenarnya kalau Pak Tommy dan Pak Edi diundang untuk memberikan pelatihan, ini menjadi opportunity business. Ya, Pak ya. Kita mendapat tamu-tamu yang merasa senang tinggal di hotel kita karena hal tersebut ya Pak ya. Diusahakan. Diusahakan ya. Jadi secara sekilas hubungan kita di antara Mata Mata Lesoge yaitu hospitability, bukan hospitability ya, hospitability, able ya, academy ya, adalah memang Pak Edu visionnya jauh ya, di mana kita diberikan ketersediaan, maaf saya bilangnya ketersediaan ya, anak-anak yang sudah dibekali untuk bisa masuk ke dunianya kita. Kenapa teman-teman artis kita perlu? Tadi saya beberapa kali bilang perlu. Karena ada peraturan pemerintah tahun 2016 ya, nomor 27 ya Pak ya. Iya. Nomor 27 2016 di mana di situ dinyatakan perusahaan-perusahaan negara, BUMN, kementerian dan perusahaan-perusahaan besar itu diharuskan mempekerjakan teman-teman yang berkebutuhan khusus itu 2% dari jumlah karyawan. Nah, industri kita, industri perhotelan itu 1%. Jadi bila mana hotel Anda pegawainya ada 100, itu 1% satu orang harus ada yang berkebutuhan khusus. Ya. Nah, siapakah yang berkebutuhan khusus? Dalam hal ini anak-anak teman-teman autis juga termasuk ya Pak ya? Autis. Sekarang harus dimasukkan. Harus dimasukkan. Ya. Jadi kenapa saya reconfirm sama Pak Tommy? Karena saya sering mendapatkan, bukan sering, tapi beberapa kali saya mendapatkan pertanyaan, apakah anak autis itu termasuk berkebutuhan khusus? Iya, ya mereka memerlukan pelatihan pembekalan yang khusus, ya. Dan kebutuhan khusus itu tidak terbatas kepada anak autis, tapi juga anak-anak yang tunarunggu, yang pendengarannya kurang, ya, anak-anak yang penglihatannya kurang, ya, dan anak-anak yang tunawicara, ya, yang bicaranya juga kurang, ya. Dan saya dengar benar kan nih Pak Tommy ya, anak-anak autis itu mereka kadang-kadang lebih hebat dari kita ya Pak ya? Ya, memang sebagian besar, bukan sebagian besar ya, memang stigma dari masyarakat itu kan individu spesial ini kan selalu kurang. Ya. Nah, makanya kenapa Mata Lesoge ini ada, kita lihat dari si ability-nya, bukan disability-nya. Ya. Ability bisa terbentuk kalau kita mau lebih tahu intens apa sih mereka. Ya. What is their ability? Kemampuannya apa sih? Karena untuk usia-usia kerja kayak gini, ada usia, bisa bilang usia produktif ya bilangnya, itu kita sudah fokuskan ke hal yang sifatnya ini mampunya apa sih? Karena kalau kita bicara kekurangan-kekurangan terus itu nggak ada habisnya Pak. Nah, kalau kita bisa tahu strength-nya di mana, minat dan bakat di mana, itu aja kita train ke situ. By the time nanti dia bekerja, yang kekurangan itu akan sedikit berkurang sedikit. Iya. Karena itu sangat related dengan keterampilan sosial sama komunikasi. Iya. Kalau kita masukkan anak ini ke dalam dunia yang sudah bekerja,
kalau dia lihat environment-nya dia support, kemudian dia dikasih kesempatan untuk mencoba, Ya, itu yang bisa disable itu akan berkurang secara bertahap. ya, ya, Tapi bagaimana kita temukan discovery kemampuan anak ini yang fit in dengan kebutuhan hotel. ya, Very simple memang. ya, Jadi nggak harus sifatnya yang high order thinking, nggak perlu Pak. Yang sebagai doorman aja sebenarnya cukup. ya, ya, Tapi dia menyukai dan menyelami dunia itu dengan baik. Housekeeping dia senang. Nah jadi memang, nah di situ dua sisi nih Pak Alex. Bagaimana kita anak ini bisa berkembang, dan di lain sisinya, the other side of the coin bisa bilang begitu, mereka menerima ini anak. ya, Karena ini juga perlu belajar nih, ya, merubah pola pikir itu. Oh rupanya mereka bisa ngomong kok. benar, benar, benar. Oh mereka rupanya update juga dengan dunia. Ya, Nah stigma-stigma itu yang bertahap-bertahap kita. ya. Allah bisa karena biasa ya Pak ya, kalau kita udah Ya, membiasakan. betul. Karena gini, bener apa nggak nih Pak? Katanya pemain piano terkenal itu Chopin itu sebenarnya autis Pak. Dan Pak Mr. Einstein yang pinternya setengah mati itu katanya juga sebenarnya autis Pak. Ya ada cerita-cerita begitu Iya, iya. ya. Jadi teman-teman ya banyak sekali orang-orang terkenal di dunia ini ya, pelukis-pelukis ya, itu sebenarnya mereka autis, tapi karena mereka benar-benar menyelami, akhirnya mereka jadi lebih hebat daripada kita yang biasa-biasa aja, ya. Dan tadi saya juga ada ketemu dengan salah satu teman GM kita nih Pak, Bapak dan Ibu ya, artis-artis semua ya. Beliau dari Grand Dafam di Ancol. Beliau ada salah seorang artisnya itu autis di kitchen. Dan kalau dia melakukan pekerjaan katanya itu benar-benar hampir perfect. Ya. Saking perfectnya kalau ada yang salah dia buang, ada yang salah yang buang. Sampai akhirnya menjadi cost. Tapi nggak apa-apa. Tapi potongan-potongan apapun yang dia lakukan itu bentuknya sangat perfect. Dan ini yang kadang-kadang memang kita perlukan di industri kita. Ya. Jadi teman-teman jangan takut ya. Undang-undang itu untuk kebaikan kita semua. Ya. Undang-undang itu untuk membantu sesama dan kita jadinya memiliki juga keharusan ya atau kalau kita memang dengan hati mau melakukannya itu corporate social responsibility. Kita melakukan CSR dengan kita merangkul, mengemploy, mempekerjakan teman-teman atau calon-calon artis yang mempunyai kebutuhan khusus. Ya, jadi itulah sebabnya kita berkolaborasi dengan Mata Lesoge untuk hal tersebut ya. Nah, jadi teman-teman kalau memang ada kesempatannya dan memerlukan bantuan dari Pak Tommy dan Pak Edi dari Mata Lesoge untuk memberikan pembekalan. Oh, itu kata-katanya hebat banget tuh. Pembekalan ya kepada kita semua untuk membuat tempat kita jadi lebih CSR, memenuhi peraturan pemerintah ya. Itu bisa minta tolong kepada mereka untuk memberikan pembekalan. Jadi teman-teman ini keharusan ya. So you have to have at least one or two, or kalau pegawai Anda sampai 400 ya 1%-nya berarti 4 orang ya. Dan saya pengalaman di hotel yang saya jalankan, saya juga mempekerjakan pekerja begitu. Ada yang ininya kurang, ada yang nggak bisa bicara ya. Dan mereka bekerjanya hebat-hebat. Ada yang di kitchen itu kalau masak enak banget ya. Anyhow, saya sama Pak Tommy ini sebenarnya kita juga berkebutuhan khusus ya Pak ya. Iya. Kenapa Pak? Ya, lihat kan mata kita kan nggak dua. Iya, kita Pakai kacamata nih. kebutuhan kacamata ya Pak ya. Iya. Kita berkebutuhan Iya. khusus ya. Iya, iya. Oke, tapi teman-teman,
orang berkacamata tidak masuk ke dalam aturan pemerintah tersebut ya, Undang-Undang 27 tahun 2016 ya. Oke, nggak masuk. Tapi kalau memang Anda sampai di gini ya, pemerintah itu sekali waktu akan datang ke tempat Anda ya, dari either dari Kementerian Tenaga Kerja atau Departemen Sosial ya, dan akan mempertanyakan kepada Anda bahwa Anda sudah memenuhi peraturan pemerintah ini apa enggak ya. Jadi selain rekan-rekan yang autis ya, kalau misalnya di tempat Anda memang ada rekan karyawan ya yang karena kecelakaan kakinya tidak lurus lagi dan jalannya mungkin tidak seimbang ya, itu juga sudah masuk ke kebutuhan khusus. Atau ada yang jarinya kurang satu atau berlebih ya. Kadang-kadang ada orang yang memang jarinya bukan 5 tapi 6 ya. Dan kalau memang dia melakukan pekerjaannya itu tidak mudah, itu berkebutuhan khusus ya. Tapi yang jarinya putus itu bukan yakuza ya. Kalau yakuza kan suka kalau nakal gitu ya. Nggak, jangan, itu nggak termasuk ya. Jadi kalau misalnya ada juga yang ya tangannya atau apa kurang ya, itu masuk ke dalam kategori ini ya. Baik, saya lanjut nih Pak. Boleh Pak ya. Tommy, tadi saya cukup berpikir ya, ini kok Pak Tommy bisa menentukan anak ini masuk ke housekeeping, masuk ke kitchen. Tadi yang housekeeping Bapak udah bilang, jadi selama pendidikan mereka di tempat Bapak perhatikan ya, dia suka beres-beres ya. Nah kalau yang kitchen itu kenapa dia masuk ke situ Pak? Oh, karena yang kitchen itu pertama dari background keluarga Pak. Kebetulan keluarganya punya usaha catering. Jadi emang dia juga sering diminta oleh ibunya, yuk bantu saya bikin ini dan sebagainya. Dia udah terbiasa dari rumah. Ya. Dan dia juga saya lihat punya passion. Punya passion dan juga dia karena di modul di kami itu sifatnya yang praktikal Pak. Praktikal ya. Praktikal. Kita ada namanya program namanya admin skill untuk yang administrasi. Kita punya juga yang social skill, bagaimana greetings dan sebagainya, interaksi sosial. Kemudian juga ada juga semacam kayak yang hospitality courses ya, cooking dan sebagainya itu ada. Nah itu saya perhatikan memang dia ini punya passion di situ. Kita juga sering buat role play dan juga mereka juga kita ada program namanya one day training Pak Alex. Yang itu Pak. One day training itu untuk dunia spesial itu dibutuhkan karena mereka ini kan visual learner, experiential learner juga. Jadi kalau hanya untuk teori nggak full pemikirannya. Nah, one day training itu kami minta contohnya kita proposalan ke hotel kemarin itu Hotel Casa Kuningan. Mengenai F&B itu seperti apa sih di dalamnya. Nah, kita proposalkan di program kita namanya cara membuat healthy meals. Healthy meal. Nah, kita proposalkan ke pihak hotel. Kemudian mereka, oke, silakan datang, kita coba program bersama. Nah, jadi tapi sebelum datang ke hotel itu kita bekali nih, healthy meals itu apa aja sih? Google Pak. Google. Untuk si anak-anak. Si trainee-nya Bapak ya. Nah, hari-harinya mereka datang ke hotel, buat dia tuh salad, apapun yang berhealthy ya, bikin burger, vegetarian burger dan sebagainya. Terakhir, abis itu mereka minggu kemudiannya mereka presentasi pakai PowerPoint Pak Alex. Jadi pemahamannya komprehensif. Istilah banyak plan, do, review. Plan, do, review. Nah itu jadi itu sederhana tapi untuk individu spesial ini emang mereka harus mengalami sendiri. Nah itu biasanya nyantol sih Pak. Biasanya nyantol dan mereka juga bicara, oh rupanya seperti ini.
Nah itu namanya one day training. Jadi kita juga kalau ada pihak hotel yang mau berkolaborasi dengan kami juga satu yang kita requestnya itu ada nggak one day training di mana saja, Ya, ya, entah itu di housekeeping, entah itu di front office, ya, entah itu di di F&B. Itu program untuk apa ya? Untuk mereka tuh bukan hanya belajar yang secara teori, ya, tapi mereka juga praktikal juga, Pak Alex. ya, 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 Nah, ya, seperti itu. Jadi memang metodologi kami seperti itu, Pak Alex. ya. Sangat-sangat apa ya? Hands on ya, Hands on. hands on. Siap, siap, siap. Pak, saya dengar kalau Bapak waktu itu sampaikan sama kami, kalau anak-anak berkebutuhan khusus dari tempat Bapak itu kalau bekerja di hotel-hotel kami itu nggak full 5 hari ya Pak ya? Hanya beberapa hari. Itu gimana tuh? Bapak bisa jelaskan berapa hari, kenapa, dan bagaimana? Oke, pengertian full time untuk individu spesial ini adalah 3 hari. Karena based on research dan based on pengalaman saya sebelumnya, kalau mereka kerja full time 5 hari itu terlalu banyak tuh mereka. Oke. Jadi mereka perlu 2 hari, 3 hari bekerja full. Kalau di sini itu kayak part timer ya Pak, kalau 3 hari ya. Tapi untuk mereka itu sudah termasuk full time. Bukan, mungkin 1 minggu itu bisa hanya 15 jam lah ya. 15 jam. 15 apa 20 jam lah 1 minggu ya. 3 hari itu biasanya 3 kali 8. 3 kali 8 lah. Ya seperti itulah. Ya. Karena mereka sendiri tuh masih perlu kita sebagai training center. Jadi mereka tuh ada beberapa pengalaman kita di center itu, dia ada kayak individu yang internship ini mereka kerja. Nah, sudah bekerja itu mereka harus ke diskusi dengan kita di center. Kendala-kendala apa yang mereka hadapi? Karena mereka juga perlu apa ya, peers ya, teman sebaya itu. Ya. Karena kalau 5 hari bekerja itu terlalu banyak Pak. Takutnya burden. Ya, ya. Overload lah, overload. Nah itu yang kita mau coba sosialisasikan untuk individu spesial ini. Full time mereka itu adalah max 3 hari. Ya. Karena terlalu berat untuk mereka. Karena mereka tuh pressure-nya beda Pak dengan yang dunia yang normal. Jadi untuk mereka tuh perlu ada teman sebayanya, diskusi, downtime, nyanyi-nyanyi dulu atau doing something yang practical lah. Nah itu mungkin sebagai pengertian yang mau disampaikan, pengertian special need working hours itu adalah maksimal adalah 3 hari. 3 hari. Berturut-turut boleh ya Pak ya? Bisa betul silakan. Nggak apa-apa. Jadi tidak masalah. Kerja 3 hari berturut-turut, terus 4 hari mereka 2 hari, mungkin sehari 2 hari mereka ke tempat Bapak untuk retrain dan diskusi, terus habis itu libur. Teman-teman, saya ada teman baik. Beliau itu sebenarnya sekarang menjadi desainer terkenal di Indonesia. Dan waktu kecil ya autis, dan sampai sekarang pun masih autis. Ya, beliau itu punya juga yayasan untuk anak-anak autis begini. Sebagai desainer itu dia pernah membuat gaun untuk Ratu Elizabeth, pernah membuat gaun untuk Ratu Fabiola dari Monaco, pernah bikin gaun untuk Princess Diana, pernah bikin gaun untuk banyak orang-orang kaya se-Indonesia. Ya, jadi orang-orang autis itu ternyata kalau memang mereka diberikan pengarahan yang baik dan betul, mereka bisa jadi orang-orang hebat. Ini teman saya ini, dia cerita sama saya kalau dia tidur setiap hari itu maksimum 3 jam. Karena jam 4 pagi udah mulai berpikir dia, saya mau ciptakan apa lagi. Jadi ternyata beliau itu bukan hanya membuat gaun, bukan hanya desainer, tapi dia menciptakan piano yang gede gitu tuh.
main dia di sana. Jadi bukan hanya dia main dan lagunya aduh hebat-hebat ya. Tapi pianonya itu dia bikin sendiri. Ya bukan sendiri, tapi dia yang desain, ada yang dari batu pualam, ada yang dari kaca, ada macam-macam piano-piano, grand piano ya. Dia juga kolektor barang-barang antik. Dia punya museum khusus untuk keramik. Dia punya museum untuk baju-bajunya. Dia punya museum untuk piano. Dia punya museum untuk lokomotif. Tahu kereta itu? Ya. Salah satu kereta termahal, lokomotif termahal zaman dulu ya. Itu dia punya. Dan itu semua dari hasil beliau itu membuat baju-baju yang indah-indah tersebut. Jadi, teman-teman, ada yang mau menjadi orang yang membuat orang-orang biasa, orang-orang luar biasa, orang-orang yang begini luar biasa ya Pak ya? Sangat luar biasa. Menjadi lebih luar biasa daripada kita semua. Nah, ini kesempatan kita semua nih. Itulah gunanya daripada Undang-Undang 27 tahun 2016 ya. Adalah Anda bisa menjadi bagian daripada orang-orang yang membantu membentuk orang-orang luar biasa menjadi sangat luar biasa. Ya, berkebutuhan luar biasa menjadi sangat luar biasa. Setuju Pak dengan saya mengatakan itu Pak? Setuju. Kalau bisa ditambah lagi, sekarang kita istilahnya bukan berkebutuhan khusus Pak Alex, berkemampuan khusus. Mantap. Boleh tuh. Saya boleh copy paste ya Pak ya? Silakan. Berkemampuan khusus ya Pak ya? Iya, sudah. Oke. Lumayan tersosialisasi. Itu lebih positif Pak artinya. Ya. Berkemampuan khusus. Nah itu kita, seperti Pak Alex sampaikan, kita tuh sebenarnya kita yang menggali itu Pak. Ya. Kita apa sih mereka nih, apa yang bisa dioptimalkan dari situ? Kita yang mendiscover, kita yang menemukan, kita kasih guidance. Ya. Nah itu perasaannya tuh luar biasa Pak. Mantap. Nah, di situ karena mereka kan polos nih Pak. Ya. Secara karakter mereka polos, mereka loyal, mereka juga self-driven, Ya. structured. Ya. Nah kalau kita lihat di perhotelan atau di tempat apapun yang berhubungan dengan industri, Alex mau nggak punya karyawan yang loyal? Oh ya pasti. Punya karyawan yang saya nggak bilang rigid ya, terstruktur cara kerjanya. Ya. Jujur. Itu yang lebih penting tuh, jujur. Nggak neko-neko. Nggak neko-neko. Nah itulah yang kita mau coba masukkan ke industri ini, itu sulit didapatkan zaman sekarang. Iya, Nah, benar. jadi kalau saya bilang kalau untuk para industri baik di perhotelan itu harus punya keberanian memulai aja dulu bagaimana. Nanti akan ketemu jalannya. Di situ balik. Mantap Pak. Ya, terima kasih Pak atas Sama-sama, masukan-masukannya ya. Jadi teman-teman kalau memang belum ada di program Anda, coba masukkan ke program Anda baik tahun ini, tapi tinggal sebulan nih ya. Tapi tahun depan ya, undang teman-teman kita dari Mata Lesoge maupun dari yayasan lain ya yang berada di kota Anda untuk memberikan pencerahan, pembekalan kepada Anda bagaimana menangani tamu-tamu yang untuk karyawan. Ya, karyawan dan tamu-tamu yang bukan berkebutuhan khusus, berkemampuan khusus. Ya, sehingga mereka menjadi tambah mampu, menjadi tambah hebat, ya. Dan tinggal diimplementasi, harus jadi, karena ini peraturan, ini undang-undang, ya. Paling tidak ada satu aja dari pegawai Anda, ya. Apakah itu dia trainee kah, atau vokasi, ya, sedang melakukan pemagangan, daily worker, atau full time, ya.
banyak full timer yang berkemampuan khusus ini bekerja di berbagai hotel. Dan kalau saya bicara dengan rekan-rekan GM saya, baik hotel internasional maupun tidak, banyak yang mengacungkan jempol. Mereka nggak rugi punya anak-anak seperti gitu. Karena yang satu yang paling penting itu satunya lagi itu, atau dua ya, jujur dan loyal. Dan mereka persisten ya, melakukan sesuatu itu maunya terbaik. Ya. So teman-teman, sebelum kita berpisah nih Pak Tommy, mungkin ada sepatah, dua patah, atau 300 patah kata Pak. Waduh, banyak. Pada teman-teman kita ya yang apa namanya bisa mereka dapatkan dari Bapak untuk kedepannya sehubungan dengan Undang-Undang 27 tahun 2016 dan calon-calon artis berkemampuan khusus. Monggo Pak. Oke, saya cuma bisa mengatakan dengan memberdayakan individu spesial atau berkemampuan khusus ini, kita juga memberdayakan keluarganya, memberdayakan komunitas. Jadi itu semacam kayak snowball effect. Nah di situ Bapak Ibu bisa melihat bagaimana kemampuan mereka ini bisa terrealisasi dengan baik kalau kita memberikan kesempatan untuk mereka untuk mencoba. Itu saja Pak. Mantap. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Alex, Ya. sama-sama semuanya. Kesempatan yang bagus. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Makasih Pak Alex, makasih atas waktunya. Tommy. Pak Edi, come here. Ini kita perkenalkan di akhir tapi ya. Iya. Ada rekannya Pak Tommy ya yang membesarkan Mata Lesoge dan ini bagian penting ya. Saya kenal beliau sudah lama sekali di bidang perhotelan, di bidang jurnalisme ya. Thank you very much Pak. Ya. Kita sudahi dulu. Jangan lupa Pak. Oke. Diapain nih Pak? Dibikin dulu ya Pak. Art Hotel Group. Art Hotel The Group. best. The best. Ya, Always. dengan Mata Lesoge dan teman-teman berkemampuan khusus. Amin. Thank you. Terima kasih. Bye-bye. Oke, bye.